kapan kamu merasa kalau menjadi penulis tuh bisa jadi sumber penghidupan utama? Saya dulu nggak bisa KPR. Kok bisa? Yang buku pertama kalau boleh tahu cetak ulang berapa kali? Tapi kan menulis puisi dengan menulis novel itu kan dua cara kerja yang berbeda ya. Betul. Nah itu gimana kamu memulainya? Saya berharap makin kesini ada kebijakan baru untuk buat bantu perbukuan sih. Cuman saya tadi heran ketika Anda baca tadi apa momen terpenting, ternyata cetak buku 4.000 ya. Kenapa nggak ketemu dengan calon istri Anda yang sekarang? Aduh, bisa di-cut nggak tadi? Mas diedit ulang. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Pudut EA, Kepala Suku Mojo. Lagi-lagi kita akan membahas sebuah buku dan tentang proses-proses baik suka duka, bahagia sedih menjadi seorang penulis ya. Dengan seorang penulis muda yang bestseller terus kayaknya nih bro. Ya. Alhamdulillah. Beruntung aja mas, alhamdulillah. Masa beruntung? Alhamdulillah itu mah, kebetulan aja. Brian Krishna, halo bro. Halo mas, terima kasih sudah diundang ke sini mas. Suatu kehormatan. Aduh, saya kalau lihat penulis muda sekarang yang sukses-sukses itu seneng ya. Alhamdulillah. Nggak boleh nanya usia ya? Malu mas sebenarnya mas. Kenapa? Tapi nggak apa-apa, aku sekarang umurnya 33 tahun. Kelahiran 92. 33 tahun sudah mengeluarkan berapa? 11 ya? 11 mas. 11 buku kan? Merintis dalam tanda kutip karir sebagai penulis 2016 awal deh. Dari 2016 awal buku keluar, sempat vakum setahun. Terus Covid juga vakum karena nggak ada yang beli buku. Kalau buku makin laris dong Covid. Jarang mas, aku sampai ditahan dulu naskahnya sama penerbit. Masa sih? Iya. Kalau toko-toko buku online pada laris tuh Covid. Kayaknya saya kurang mas. Saya mengakui itu kurang, jadi tahan dulu lah ininya naskahnya gitu. Sorry, kalau nggak salah Anda kan sempat lulus kuliah ke Jakarta dulu ya? Iya mas, 2014 aku lulus sebagai anak IT komputer. Oh ya? Nyari kerja ke Jakarta. Tahun 2014 nyari kerja di Jakarta, lagi ngelamar, ngekos, terus nggak dapet. Ini nggak dapat kerja? Masa anak IT nggak dapat kerja? Iya, tapi ada nggak cocok mas. Dulu harganya jauh banget mas ya, ngerti lah zaman dulu di Jakarta UMR-nya sudah segitu tapi dapatnya masih di bawah itu. Terus saat itu ada lagi final sepak bola Persib The Jack ini lagi ada itu, jadi aku terpaksa pulang dulu tuh 2014 kan ada final ini, jadi pulang biar enak juga. Terus kelanjutan aja malah ya udah di Bandung masukin ke penerbit nggak ada yang masuk, ya udah kayaknya mau kerja aja gitu. Tapi di akhir penghujung 2015 ada tawaran untuk masukin naskah. Langsung di Grasindo? Belum, dulu di Media Kita. Media Kita. Agro Media Group, Gagas yang kayak gitu, Gradien, gabungan itu. Gradien. Oh iya, seingatku kamu di Gradien ya dulu ya. Dulu di Media Kita gabung sama, kan itu satu agro, punya Media Kita, punya Gagas, punya Bukune kalau nggak salah. Aku di Media Kita bareng sama Fiersa, Boy Chandra dulu. Lumayan alhamdulillah. Ternyata waktu pertama buku keluarnya penerimaannya bagus, ya udah dilanjut aja deh mas gitu. Jadi nggak kepake deh itu sarjana tuh. Terus pindahnya ke Gradien buku ke berapa? Ke Grasindo ini? Bukan ke Gradien. Aku nggak ke Gradien mas. Gradien aku dari Media Kita sempat ke GPU, Gramedia GPU, terus sempat sekarang ke Grasindo. Oh berarti tetap di satu grup ya? Kalau Media Kita beda grup sama ini. Kalau ini satu grup sama GPU. Oh Media Kita itu berarti grup ini agro? Iya betul sekali. Oke, agro. Ya grup besar semua lah. Ya. Oke, Brian, kamu suka menulis sejak kapan? Aku mulai SMP mas, sejak suka nulis. Dulu tuh SMP seneng nulis karena ya seneng bikin cerpen-cerpen aja walaupun gak bagus-bagus amat. Sering naruh di mading, zaman dulu mading ya mas ya. Naruh di mading, ditulis, ada yang robek gitu zaman dulu kan. Tapi ya udah coba.
Terus 2007 tuh mulai masuk ke Kaskus. Ada kan Kaskus ya rame tuh. Nulis di Kaskus, akhirnya pindah ke Facebook dulu. Facebook pertama keluar juga 2007. Akhirnya pindah ke Tumblr. Tahun 2010 Tumblr, 2014 2015 tuh lagi naik banget Mas Tumblr. Iya. Kayaknya pengganti WordPress saat itu. Akhirnya di situ mulai dikenal tuh. Dari situ mulai punya follower, punya pasar gitu kan. Nulis 2015 ada tawaran masuk buku. Lulus tahun berapa? 2014. 2014. Nganggur 2 tahun lah. Enggak, berarti dari 2014 ke buku terbit itu lumayan panjang ya? Lumayan panjang. Oh, nah di saat itulah kamu pergi ke Jakarta. Cari-cari kerja. Karena aku tuh ada keinginan bisa nggak ya punya kerjaan yang bisa di mana aja lah kan gitu, masih idealis zaman dulu ya. Tapi aku masuk IT juga bukan keinginanku kan. Dulunya pengen psikologi tapi orang tua IT aja nih, kayaknya setiap IT itu pasti dapat kerjaan ya, pasti ya Mas ya. Cuman kayak kurang serk, nyobain deh di mana-mana nulis, mau masukin ke penerbit dulu, sempat masukin nggak diterima di mana-mana. Ya udahlah mungkin harus kerja sih ya, kayaknya kerja di belakang meja. Tapi ya itu tiba-tiba beberapa minggu setelahnya dapat kiriman email. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya kamu itu memang punya ketetapan hati untuk jadi penulis dulu ya? Tapi kan orang tua nggak mau Mas. Maksudnya udah dikuliahin mahal-mahal, mau jadi penulis duitnya dari mana Mas? Ya kan orang tua wajar ya Mas ya. Orang tua mikir kalau kerja tuh pas di belakang ke meja di kantor atau apa. Apalagi kan orang tuaku kan jualan nasi di pinggir jalan nih Mas, nasi pecel. Jadi selama 2000 dari tahun 2000 tuh aku selalu dia jalan menghabiskan hidupnya. Nah akhirnya orang tua tuh nggak mau, kamu jangan sampai seperti kami yang harus subuh pergi ke pasar, terus hujan-hujanan basah kedinginan, kena tangkap satpol pp, dan macam-macam. Kamu harus kerja di kantor biar tidak seperti kami. Kami susah payah di warung ini biar kamu nggak merasakan susahnya seperti kami. Ya udah, tapi ya gitu akhirnya nulis nggak direstuin tapi diam-diam tetap nulis sih. Hobi ya Mas ya. Hobi, seneng, cobain iseng-iseng masukin penerbit, ternyata nggak tembus-tembus tuh. Alhamdulillah ternyata. Ternyata alhamdulillah ada jalan Tuhan di situ di akhir hampir putus asa ada yang nawarin buat kerja sama di media kita itu. Terus sekarang orang tua gimana? Udah merestui? Ya sekarang bangga Mas. Sekarang tuh kayaknya kalau di warung tuh bukuku ditempel ditaruh ini. Kalau ada apa-apa dilempar ke Facebooknya ya gitu lah orang tua ya. Jadi aku pun sebenarnya waktu dulu tuh kan jadi misalnya ketika aku nggak masukin naskah terus nggak diterima, orang tua bilang tuh kan kata mama juga apa, tapi pas naskahnya jadi tuh kan kata mama juga apa ya gitu kan. Aku sih nggak masalah dengan hal itu. Mungkin orang tua juga ada rasa bangga dan itu alhamdulillah sih, terima kasih juga. Buku pertama langsung bestseller? Alhamdulillah saat itu langsung bestseller. Merayakan Kehilangan, buku puisi sih Mas. Buku puisi. Iya, tahun 2016 kan lagi rame-ramenya puisi-puisi prosa tuh lagi naik banget. Fiersa, Boy Chandra, Wira, banyak banget tuh. Arman Dhani dari Mojok juga kalau nggak salah Armandani. Iya, banyak nulis di Mojok. Beliau juga tulisannya bagus-bagus kan tuh. Itu memang pernah menulis puisi Dhani. Dhani mau kalau di Tumblr-nya bagus-bagus Mas. Galaunya cakep Mas. Masa sih? Dulu di Twitternya sebelum tweet war itu bukunya. Kan tweet war mulu ya. Tapi Mas Dhani adalah salah satu tulisan yang cakep banget menurutku. Aku tuh nggak, ya karena teknologi ya nggak mengalami fase Tumblr, fase Wattpad tuh ya. Iya, Wattpad juga ada tuh buat nulis orang-orang di situ. Oke. Setelah nulis buku puisi, buku apa yang kedua? Yang kedua tetap puisi juga. Mulai novel tuh kayaknya 2018 itu pertama nerbitin novel. Judulnya Di Siswa Ainiti, itu pertama kali nerbitin novel. Jadi kamu sebetulnya penyair ya, berangkat dari penyair. Aku bukan suka galau ya, cuman senang aja ngelihat ada keindahan di tulisan-tulisan sedih loh Mas. Kayak kalau misalnya katanya berima, ada prosanya enak aja dilihatnya, didengarnya gitu. Walaupun lah saat itu lagi nggak sedih nih, tapi itu juga yang jadi masalah nih dulu. Jadi orang tua mantan saya pas saya nulis sedih tuh, kamu ada masalah apa sama si Neng gitu. Jadi saya lagi seneng nulis aja gitu. Dulu kan aku pacaran, aku seneng nulis galau. Orang tuanya ini mantan. Mantan lama banget itu. Berapa mantan? Enggak banyak, dikit. Dikit lah, saya jarang pacaran lah. Astagfirullah. Gitu akhirnya ternyata terus si mantannya juga nggak suka kalau aku nulis kayak gitu ya, mungkin nggak cocok di situ sih.
Oh, susah sih kalau itu ya. Susah mas, apalagi nulis galau. Kamu lagi ada masalah sama aku, nggak gitu juga. Kita seneng aja nulisnya. Iya. Wah repot ini. Kalau nonton Cinta Pernah Tepat Waktu, awas tahun kejadian beneran nggak mah keplak. Oke, Brian, kapan kamu merasa kalau menjadi penulis tuh bisa jadi sumber penghidupan utama? Kapan ya? Pertama, awalnya aku juga nggak yakin sih mas. Makanya setelah buku pertama keluar tuh aku sempat Kerja lagi? nyari kerja lagi. Kan royalti juga datangnya lama ya mas. Waduh. Pajak besar ya mas. Ngerti lah mas kayak gimana. Harus berjuang sendiri kayak gitu. Makanya sempat berhenti. Cuman saat itu, kayaknya, tapi kok aku tetap senang nulis gitu. Akhirnya setelah ditelatenin, di buku yang pertama novel keluar itu baru kerasa ternyata alhamdulillah masih ini bisa diandalkan lah, meskipun meskipun nggak setiap bulan kan mas datangnya. Ya tinggal pinter-pinter nabung. Betul. Tapi kalau tadi kan 11 buku ya. Ke 11-nya masih beredar. Masih beredar semua alhamdulillah. Alhamdulillah ya, itu keren lah. 11 buku masih beredar. Itu kan bisa dibagi bro. Biasanya yang pakai 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali ya. 6 bulan plus 2 biasanya. Berarti 6 bulan sekali itu kan sebenarnya bisa dibagi hampir setiap bulan. Betul. Kamu bisa. Tapi kan sekarang ini mas, makin kesini buku-buku yang lama makin sepi penjualannya. Gitu biasanya kan. kalau terbit buku baru terus naik lagi. Bener kan? Bener. Cuman ya gitu stoknya nggak ada mas. Karena awalnya sepi, mau dinaikin takut kan ada di stok ya. Oke. Bisa dimengerti maksudku. Aku iya. mengeluarkan stok kan mereka ngemodalin juga kan. Maksudnya penerbit juga bisnis di sini dan itu tidak masalah. Jadi ya selama ini aku berjuang kalau ada buku baru ngepromoin buku yang lain juga biasanya gitu ya, namanya juga buat cari uang ya mas ya, buat nikah, buat umroh kan gitu. Alhamdulillah. Belum belum lagi ngumpulin aja dulu lah. Tapi gitu. udah ada ya. Insya Allah udah ada. Insya Allah. Kok kayak ragu? Tidak boleh memastikan mas. Saya jadi takut nih ditanya gini nih. Nanti kalau ditonton nanti jadi masalah lagi. Pasti ditonton. Tapi yang sekarang udah nggak nanya-nanya ini kok. Enggak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke. Yang buku pertama kalau boleh tahu cetak ulang berapa kali? Saya 14 gitu mas. 14? Tapi itu kan udah lama mas, dari 2016 mas. Penulis kaya. Enggak. Penulis kaya ini. Aduh ya lo. Teman-teman kalau mau nonton penulis kaya atau enggak dilihat aja nanti di kolofon ya. Biasanya jadi cara melihatnya itu gini. Diajarin. Buku terus dibuka halaman kedua. Biasanya di halaman kedua atau di halaman ketiga, lihat di sini nanti ada cetakan pertama. Kadang-kadang langsung cetakan pertama, cetakan kedua, cetakan 14 gitu. Ada, tapi ada yang diurut gitu ya. Kalau cetakan 14 itu buku pertama jelas udah cukup untuk nikah. Orang tua mertuanya nggak mau mas. Mau cetakan yang ke-18. Maksudnya terus anak saya mau dikasih makan apa kalau nggak ada per bulan nggak ada masuk. Walaupun ada tabungan kan nggak ini ya mas, apa namanya, nggak meyakinkan lah ya. Maksudnya per bulan nggak pasti dapat berapa. Sebagai orang tua mungkin mengerti, nanti anakku kasih makan apa atau apa. Mas kita aja nggak bisa KPR, mas penulis nggak bisa KPR. Penulis memang nggak bisa KPR. Ya, harus nabung, tapi mas. harus menunjukkan keberanian. Saya dulu nggak bisa KPR. Kok bisa mas? Maksudnya berani. Nah ini sekarang gantian nih nanya nih. Kok bisa berani mas? Harus. Gitu. Ini saya ceritakan betulan ya. Boleh, ini jadi curhat nih. Saya nggak bisa KPR tentu saja. Karena di KPR itu yang paling penting adalah pemasukannya stabil gitu. Slip gaji. Sementara kita nggak punya. Nah, jadi setelah itu print istilahnya buku print ya. Itu dicek di tahap akhir nih udah diketoklah nggak bisa. Nggak bisa. Terus di tahap akhir itu udah ada developernya, udah ada salesnya, udah ada mereka terus bilang maaf Pak Putut nggak bisa begitu kan. Terus langkah selanjutnya nih ya, kalau saya nih ya, nggak apa-apa Bu,
Asik. saya akan bayar cash. Oh, ada. Emang. Padahal ya nggak ada duitnya. Tapi kan bank langsung bayar cash. Iya Bu, ini kan saya nggak bayar cash karena ya sebagian Biar saya ada butuhkan. perhitungannya Iya, lah. gitu. Tapi kalau saya emang di bank nggak bisa, ya saya cash aja karena bank membutuhkan itu, gitu kan. Keuntungannya dari kredit itu. Betul, barulah kemudian mereka karena ada 2 orang, mereka laki-laki perempuan itu kemudian kayak bisik-bisik terus, bisa nggak kami diberi kesempatan seminggu lagi untuk mereview gitu. Saya bilang, nah ini saya mulai agak fiksi nih, Iya. agak fiktif. Saya bilang saya mau ke Papua Bu. Asik. Nah, kalau Kalau bisa ya udah gitu. tiketnya kan mahal. PP itu waktu itu ya, itu sekali berangkat 4 juta, 8 juta gitu. Jadi gimana kalau Ibu sudah ada kepastiannya, bener-bener ada kepastian, sepertinya iya gitu ya. Saya akan tunggu, saya nggak berangkat dulu. Gitu. Oh sorry, dia mintanya 2 minggu. Nah, saya minta bisa nggak seminggu? Asik. Gitu. Kalau bisa saya nggak berangkat dulu karena kalau saya balik di tengah perjalanan habis duit gitu. Oh iya. Mbak nggak nyampe seminggu udah dikasih tahu bisa. Kok bisa? Ya gitu. Saya pernah mencoba nolak terus. Pusing. Ini buat teman-teman di perbankan, jangan pernah menyepelekan penulis kaya. Ini buku ini di sini baru tertulis cetak ulang 3 kali. Tadi saya tanya udah 14 ya? 8 nih ini. Ini 8. Baru terbit Januari loh. Wah, di cashin itu kalau perlu sebagian banknya di cashin. Tapi mendingan cash mendingan nyicil Mas. Kalau misalnya kita punya duit nih, ini agak melenceng dikit nih. Kita punya uang misalnya. Sebagai yang udah berpengalaman mending tetap nyicil atau cash. Semasa sebagian duitnya tidak dipakai untuk bisnis, sebaiknya cash. Gitu ya? Iya, kalau saya karena nggak punya duit, saya kan tidak sehebat Anda. Enggak. Dirimu terkenal loh Mas, jangan gitu Mas. Udah jadi film loh Mas. Jangan gitu Mas. Ya kalau kamu film Mas, semua orang harusnya mau memfilmkan buku-bukumu. Astaga. Oh jadi mendingan cash ya Mas, nanti tak pikirkan kalau gitu. Iya, tapi keren. Usia tadi? 33 Mas. Saya 33 menikah. Dan saya udah jadi penulis lama. Tapi kok nggak sekaya kamu ya? Enggak Mas, jangan dong. Kayak hatinya kaya, gitu. Rezeki yang kalau lain itu Mas. hatiku juga kaya. Rezeki yang lain Mas. Kan Oh gitu. tentu rezeki. Ini ngomong uang. Dibalikin ke situ lagi. Insya Allah. Ya teman-teman, memang menurut riset kecil-kecilan saya, memang penulis sukses dalam tanda kutip itu 5%. Jadi kalau ada 1.000 penulis, itu yang bisa hidup betul-betul dari tulisannya itu kira-kira ya hanya 50-an orang. Tapi yang benar-benar sejahtera itu kira-kira 2-3%. Jadi Brian ini termasuk kategori sejahtera. Ukurannya gampang. Dari ini baru bulan Januari loh, ini kita take di pertengahan Februari udah cetak 8 kali. Ya, betul Pak Editor ya. 8 kali, dan 8 kalinya 8 kali kas Grasindo, bukan buku indie loh. Saya tahu ini berapa eksemplar kalau Grasindo sekali nyetak, tapi nggak usah saya omongin. Rahasia negara aja. Itu rahasia, daripada pajaknya ribet ya bro ya. Walaupun tetap kalau Grasindo ya tetap bayar pajak. Gitu. Ya kan. Aduh, Cortex susah Mas. Agak nyambung dikit nih kayaknya. Nah, sorry, gimana bisa pindah dari tadi puisi kemudian ke cerita pendek? Jadi jenjangnya ini ya, puisi, cerita pendek, novel. Wah, keren. Jadi saat itu aku nulis puisi tapi kayaknya nggak bisa nih kalau puisi terus Mas. Pasar berubah lama-lama ya. Kayaknya aku mau nyobain nulis saat itu, nulis cerita pendek atau novel.
akhirnya pertamanya dikeluarinnya di Tumblr dulu atau di Wattpad dulu tuh sama di Kaskus. Dilempar aja naskahnya udah selesai nih, tapi dilempar buat woro-woro gitu Mas. Oh, ternyata banyak nih yang Kumpulan suka. cerpen dulu. Langsung novel Mas. Oh, nggak sempat kumpulan cerpen Anda? Kumpulan cerpen malah sesudah novel pernah 1 kali. Oh, Gitu. Berarti novel dulu yang apa? This is Yang why I need you namanya Mas. cinta-cintaan lagi. Cinta-cintaan lagi karena pasarnya seperti itu kan. Iya, Saat iya, itu iya, pasarnya iya, lagi iya. rame humor, cinta-cintaan humor, anak kuliahan yang Ini ya Raditya Dika banget betul, dia. yang humor-humor kayak gitu anak kuliahan terus kehidupan malam kuliahan kan kayak wah kayaknya menarik. Terus dilempar dulu ke Tumblr, ke Wattpad, ke Kaskus saat itu ternyata rame akhirnya pas dikeluarin lumayan juga. Itu lumayan saat itu kayaknya Kamu novel. kenapa sih ngomong lumayan? Ada yang lebih Mas. Banyak itu. Ada yang lebih Mas. Saat itu Iyalah kalau ada yang lebih ya. Tapi banyak itu. alhamdulillah. Nah, akhirnya Coba saat itu, dicetak ulang berapa? aduh aku novel lupa pertama. Mas, yang 8 sampai 10 Banyak. banyak. Alhamdulillah. banyak. Banyak. Kita ngomong banyak. Iya, gini loh. Kenapa teman-teman saya harus bilang banyak? Penulis sekarang ini cetak ulang 2 kali aja jarang. Oh iya Mas, temanku ngerasain itu sih Oh Mas. iya. Jangan membayangkan jadi penulis itu seenak Bro Brian ya. Saya termasuk yang beruntung sih Mas karena punya pasar. Enggak beruntung. Butuh perjuangan tadi kan. Iya, ngebentuk pasarnya itu perjuangan. Bentuk pasar, iya. Cuman kan kadang sekarang banyak orang yang dari TikTok udah mulai Mas ya. Jadi misalnya bukunya dari TikTok, FYP kayak gitu. Jadi ternyata bisa ya? bisa bergeser lagi Mas. Sekarang tergantung teknologi sih. Kalau dulu kan kalau dulu misal dari Twitter bisa jadi buku, tweet kayak misalnya yang horor-horor tuh bisa jadi. Kalau sekarang dari TikTok potongan-potongan pendek, orang jadi pengen belinya di TikTok langsung gitu. Kalau aku ada 2 buku dari Facebook, bikinnya di Facebook. Zaman aku masih Facebookan, aku udah 5 tahun nggak Facebookan. Oh dari TikTok bisa. Sekarang TikTok ya. Mas. Sekarang semuanya pada banyaknya fokusnya ke TikTok. Gitu. Jadi gimana tuh kalau TikTok dia bikin naskah di TikTok gitu? Enggak, jadi atau? dia pertamanya bikin tulisan-tulisan pendek gitu diupload, orang-orang senang terus dibikin bukunya digabungin tulisannya gitu Di Mas. TikTok tuh bukannya ngomong bro? Video-video juga, foto juga bisa Mas gitu. Jadi kayak Reels, Instagram Reels gitu, video misalnya video matahari tenggelam terus ada quote-nya di situ. Gitu aja Mas. Itu rame nanti orang-orang pas dijadiin buku, pas itunya lagi viral, kenceng biasanya jualannya. Gitu. Oh gitu ya. Jadi sekarang Aku pikir kalau di memanfaatkan TikTok teknologi. itu untuk jualan buku, enggak ya? Enggak, jadi bisa untuk medium berkreasi betul. untuk kemudian jadi buku ya. Bahkan sekarang penulisnya bisa nge-live sendiri, followernya banyak nih, penulisnya jutaan, terus nge-live sambil jualan bukunya. Bisa Mas. Oh live TikTok tuh bisa kayak gitu. Bisa jualan buku sekarang jadi sekarang pribadinya sendiri yang ngejual bukunya, keuntungannya lebih gede mungkin kan kita nggak tahu. Kadang bisa juga nggak lewat penerbit, self publishing, tapi ngejual karena dia punya masa, dijual sambil nge-live, sambil ngobrol, sambil tanda tangan. Gitu. Tanda tangan mau dikasih nama, kamu udah beli, oke, atas nama siapa, nanti dikirim. Oh gitu. Jadi enak sekarang Mas, lebih akrab dengan pembaca. Langsung ketawa dia, aduh tugas lagi nih, kerja baru nih aku nih. Aduh aku dapat job desk baru nih. Maaf ya Mbak. Enggak, aku tuh punya akun TikTok tapi hanya karena aku sebagai pimpinan media, jadi karena pekerjaannya itu salah satunya di TikTok, jadi aku harus tahu cara kerja TikTok. Tapi baru 3 bulan udah terus nggak kuat lagi ya, gitu. Betul. Saya juga aktif di TikTok ya. Sekarang dipaksa aktif Mas, kan buat promo Mas. Kalau dulu tuh aku juga nggak sama Mas, aku juga udah terlalu banyak sosial media, jadi aku kan mainnya di Twitter lagi gitu. Tapi TikTok kayaknya emang mau nggak mau harus mengikuti perkembangan juga. Iya, setuju. Kita nggak bisa idealis ya Mas ya. Jadi saya coba ikutin aja sekuat dan semampunya. Apa istilahnya? Subscriber atau followers? Followers sih masih tetap followers di TikTok. Followers di TikTok tapi banyak. di TikTok tuh nggak ngaruh Mas sama follower Mas. Justru kalau misalnya banyak tuh followernya dikit tapi kenceng banget bisa. Jadi TikTok itu satu-satunya yang sampai sekarang aku tahu dia algoritmanya masih belum bisa dipetakan. Jadi misalnya yang ini viral, besok tuh belum tentu viral itu tuh. Jadi sampai sekarang orang masih nggak tahu gimana caranya biar viral di TikTok. Dia viral terus tuh.
Berarti dia punya biasanya kayak gitu biasanya lagi orang Sunda ya. Biasanya di situ punya ini Mas, punya apa namanya, dia kayak ada polanya tertentu yang diikutin terus, tapi kadang nggak naik, kadang naik, kadang nggak naik, kadang naik gitu. Masih belum bisa Mas dipetakan. Sulit Walaupun banget. kamu orang IT masih belum Oh, bisa itu memetakannya. bahkan Meta aja yang bikin Instagram Reels kan nggak bisa buat kayak TikTok, nggak sanggup. Susah Mas itu buat TikTok tuh algoritmanya masih nggak. Sekarang les kayak gitu susah. Dan cepet ya TikTok Cepat itu ya. berubah terus Mas. Maksudku gini, effortnya itu nggak kayak ketika di YouTube atau di Twitter atau di IG kan. Kan span-nya manusia udah makin dikit nih, orang lihat video nggak bisa lama-lama lagi. Sekarang kan orang jadi susah baca buku karena kebanyakan 15 detik udah fokusnya udah buyar karena Iya, Instagram Stories. Makanya TikTok tuh kencang, dan di TikTok pun sekarang biasanya yang kita edit dengan susah payah tuh nggak viral Mas, tapi yang editnya iseng, bahkan nggak diedit bisa viral Mas. Tuh dia ngangguk-ngangguk tuh. Iya, dia jagoan TikTok. Iya, jadi emang nggak bisa dipetakan Mas TikTok tuh. Emang harus anak muda sih. Saya sebagai orang yang sudah berumur juga masih bingung. Baru 33, buku 11 lari semua. Itu kok. Penting loh bro. Di Teman-teman, buku laris tuh penting loh. Alhamdulillah ya. Kenapa? Karena itu produk inti dari perekonomian buku, industri buku. Iya, ini kalau ada orang ngomong buku yang penting bagus, saya nggak setuju. Buku itu kalau bisa bagus dan laku. Kenapa? Karena ini yang menopang industri perbukuan kita. Betul. Industri ini bisa bergerak kalau barang jualannya itu laku. Ya kan, sehingga editornya bisa gajian ya bro ya. Betul. Iya, dapat bonus Nah, gitu kan. itu yang Iya dong, terus kemudian layouter ya, betul bukan hanya banget. editor kan. Banyak yang kena lah, iya, kebanjiran. termasuk apa? Desain cover, reseller online tuh yang paling banyak juga kan. Paling membutuhkan. Toko-toko buku, banyak banget. Kertas percetakan, aduh. Ini Pak Menteri Kebudayaan tolong dong perhatiin dunia. Setuju saya, sangat setuju. Iya kan? Tolong kasih subsidi kertas biar harganya minimal gitu. Tolong dong. Wah, pembajakan Mas. Ini ya di TikTok udah ada bajakannya sebelum rilis bukunya. Lakunya udah 400 yang beli. Gini bro. Enggak, aduh Mas. Itu memang menyebalkan pembajak itu. Tapi bukan berarti saya membetulkan pembajak. Tapi pembajak itu bukan orang bodoh. Dia tahu kalau buku ini itu laris. Betul. Kan nggak mungkin membajak buku nggak laris, ngapain rugi dia. Belum rilis Mas udah ada dia. Masa? Masih PO dia udah. Ini editornya gimana? Kayaknya dia ikut PO tuh sama dia di scanin gitu Mas, di fotokopi. Oh iya kalau itu memang sering. Makanya teman-teman kalau yang beli buku bajakan ya, satu jangan karena industri perbukuan kita itu membutuhkan Anda beli buku yang asli, betul, yang orisinil. Kenapa? Karena ada banyak hak orang di situ. Kalau Anda beli buku bajakan itu nggak akan nyampe ke editor, nggak akan nyampe ke penulis, nggak ikut memutar industri perbukuan. Ya. Yang kedua, resikonya ada orang pernah komplain ke saya karena bukunya ini kan Anda ada pembatasnya nih bro. Betul, ada pembatasnya. Ada pembatasnya tadi di mana ya? Di depan kayaknya Mas. Paling ada pembatasnya. Nah, pas memfotokopi itu atau apa, itu pembatasnya pas nyilang begini jadi hilang satu halaman. Lah komplainnya ke saya lah, saya bilang ini buku bajakan kok komplainnya. Ada yang talk show datang bawa buku bajakan. Iya. Itu banyak sih. Itu kalau penulis-penulis yang kayak Anda pasti banyak itu. Tapi aku bukan nggak marahin ya, maksudnya mungkin dia datang dengan bawa buku bajakan, mungkin dia benar-benar nggak tahu ya. Nggak tahu. Ada yang nggak tahu. Nggak saya marahin, tapi saya kasih tahu. Saya kasih taunya juga nggak di depan orang-orang. Saya bisikin ini bukunya bajakan. Iya. Saya belum bisa tanda tangan. Nanti mungkin suatu saat kalau ada rezeki lebih bisa beli yang asli. Terima kasih udah datang ya. Karena ada orang yang begini kadang-kadang ya. Memang pembajak ini kurang ajar. Jadi dia kasih keterangannya itu juga pinter. Oh iya, bukunya semi original. Apa iya gitu kayak gitu. Kualitas
terbaik atau kualitas A gitu. Betul. Kualitas A gitu. Emang makin gitu. pintar sekarang orang-orang tua. Jadi orang yang nggak tahu dunia perbukuan itu kemudian pasti kan biasa bro, karena nanti ada ongkir ada apa, dia akan mencari yang paling murah gitu. Itu yang sangat disayangkan teman. Semoga dengan adanya podcast ini menambah wawasan ya Mas ya. Ya. Jangan beli buku bajakan biar bisa KPR rumah. biar bisa umroh. Iya. Sebetulnya bisa semua, dia sudah semua ditambahin Mas gitu. Oke. Tadi balik ke soal penulisan novel nih bro. Tadi kan nggak apa-apa, daya dorongnya itu menyesuaikan pasar. Oke. Tapi kan menulis puisi dengan menulis novel itu kan dua cara kerja yang berbeda ya. Betul. Nah itu gimana kamu memulainya untuk melakukan apa ya, transisi. Kreativitas lah. Iya. Jadi ke waktu SMP itu yang nulis mading kan Mas nulis cerpen-cerpen cerita-cerita pendek gitu kan. Mungkin awalnya justru cerita pendek aku lebih suka karena ada ceritanya nih, bikin orang suka sama ceritanya. Ternyata banyak yang waktu dulu pertama di Tumblr itu saya nulis cerita pendek tuh nggak laku Mas, nggak ada yang baca, nggak ada yang apa. Tapi pas saya nulis juga ya? Perjuangan juga Mas. Dulu malah di Tumblr saya itu pertamanya yang ketawa-ketawa, yang lucu-lucu gitu. Jadi nyari dulu yang kayak gimana sih dulu. Terus ternyata pas memposting quote cinta-cintaan galau saat itu kan mungkin transisinya orang dari Facebook mulai pada pindah tuh, dari Twitter mulai pindah ke Tumblr. Ternyata di situ mulai rame Mas quote-quote kayak gitu. Akhirnya saya buatlah quote-quote dulu sampai orangnya banyak. Terus saya coba kalau sekarang orangnya udah banyak nih, saya coba bikin ceritanya ya cerita muda lah, paling cuman berapa part doang atau misalnya sekali tamat dengan ya cinta-cintaan juga gitu kan. Ada dari quote-quote ini dimasukin ke cerita, ternyata setelah followernya ada yang minat gitu, ada yang mau baca. Nah dari situ mulailah diperbanyak lagi. Mulai sebenarnya senang bikin novel, senang sih Mas, senang bikin cerita. Di dalam ceritanya juga ada quote-quote yang bisa difoto gitu, buat promosi. Penggemar Anda yang dulu berarti yang puisi gitu, begitu Anda memasuki novel ngikut nggak? Ngikut Mas, alhamdulillahnya ngikut. Karena novelnya juga relate dengan quote-quote-nya gitu. Jadi nggak terlalu jauh tiba-tiba novel yang serius yang apa, enggak. Selalu novelnya kalau bisa dibaca anak-anak atau dibaca anak-anak muda tuh ya, mereka bisa menerima novel ini tanpa harus mikir panjang gitu. Enak aja dibacanya, ngalir gitu. Ternyata alhamdulillah banyak yang minat, terus naik deh bisa jadi novel, dijadiin buku gitu Mas. Dari 11 karya Anda itu yang novel itu berapa? Sebentar, sekitar 5 atau 6 deh Mas, kalau nggak salah. Kalau boleh tahu dalam satu penulisan novel gitu rata-rata memakan waktu berapa bulan? Kalau nulis biasanya sampai 3 bulan. Biasanya nulis doang lah sampai 3 bulan Mas. Tapi kan kadang yang susah tuh yang lama tuh bikin risetnya loh Mas. Misalnya mau nulis apa sampai akhir. Kan kalau nulis mah cepet ya Mas ya. Nyari bahannya bahannya dulu. Nulis tuh cepet. Kalau bahannya ada cepet banget. Betul. Sama kayak masak, nyari bahannya dulu, nyangkul dulu, nanem dulu gitu kan. Benar. Jadi yang susah gitu, itunya kadang 6 bulan, 8 bulan. Saya bingung harus kayak gimana. Kadang udah nemu ceritanya kok kayak gini doang ya, nggak cocok. Terus ada apa? Nah yang itu yang susah sih Mas. Atau kayaknya ini belum saatnya betul, nih. Ada yang harus mendahului ini betul gitu. Sekali. Atau terusannya gimana gitu. Betul, pasti kan Mas juga sebagai penulis ada ini dulu deh, nanti ini sesudahnya atau apa. Pasti ada perencanaan ya Mas ya. Oke. Nah kalau Anda itu, karena Anda kan penulis laris ya, biasanya kan hubungan dengan penerbit pasti agak diistimewakan. Nah itu ada pressure nggak dari penerbit? Alhamdulillah nggak ada Mas. Iya alhamdulillah nggak ada. Soalnya penerbitku tuh dulu di media kita penerbitku nggak nentuin. Kamu harus nulis lagi, harus cepat. Paling ditanyain, Brian ada naskah baru nggak? Ada nih tapi agak lama dikit ya. Naskahnya apa? Novel. Oke berarti bisa ditunggu tanggal segini gitu. Oke. Jadi soalnya kalau kadang penerbit juga nggak mau nge-pressure, takutnya. Biasanya kalau tulisan yang dipaksa kan jadi nggak bagus ya Mas ya. Apalagi sebagai penulis beda lah, dia nulis sendiri dengan keinginannya dengan yang dipaksa tuh akan beda banget feel-nya. Buat penulisnya sendiri akan kerasa ini beda banget feel-nya waktu nulisnya juga gitu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini belum ada pressure gitu sih Mas.
Makanya dengan bener. bener, ini bener. Saya tidak menjilat ya. Tapi dengan dibebaskan kayak gini alhamdulillahnya saya bisa bikin cerita yang saya mau gitu. Iya. Tapi kan sebagai penulis yang penghasilannya banyak dari sini nih Mas. Jadi kalau bisa saya sendiri punya target misalnya setahun 2 gitu. Soalnya kalau nggak ada gitu kan nggak masuk uang Mas. Iya betul. Sebisa mungkin gitu. Dan setahun 2 pun kenapa setahun 2 biar buku yang ini pertama keluar tuh ada jatah hidupnya. Orang-orang bisa beli dulu sampai banyak sampai habis, masanya habis baru ada lagi gitu. Soalnya kalau deket-deketan takutnya saya bingung mau yang beli yang mana kan belum semua orang belum tentu punya uang sebanyak itu buat beli 2, akhirnya beli 1, yang 1 ini jadi nggak laris. Jadi harus ada jedanya. Kalau ini kan terbit Januari, berarti kira-kira Anda kalau menerbitkan lagi tahun ini itu pertengahan. Insya Allah udah ada siap. Udah insya Allah lagi diperbaiki. Ini makin kaya aja. Lebih ke pengangguran Mas. Nggak ada kerjaan jadi ditulisin aja. Novel lagi. Novel semuanya novel. Karena sekarang belum novel lah ya. Sekarang malah nulis yang galau-galau agak susah Mas. Udah umur ya mungkin. Kalau dulu kan lagi semangat membara. Maksudnya galau cinta. Galau cinta. Karena ini kan kehidupan juga, itu ini juga kan ini lebih ke depresi. Sedih banget ya. Kalau yang cinta-cintaan sekarang agak aku juga teman-teman kan pembacaku dulu kan yang mengikuti ini mana nih nggak ada cinta-cintaan lagi yang ringan-ringan lagi. Aku juga berusaha sih pengen nyobain nanti deh kapan-kapan insya Allah. Oke. Nah, ketika terbit buku ini apa komentar pembaca-pembaca Anda? Kan nggak ada cinta-cintaannya nih. Jadi ini tuh buku kedua yang serius Mas. Yang awalnya kan seru-seruan. Yang pertama bukunya judulnya Sisi Tergelap Surga. Sisi Tergelap Surga. Itu kan terbit di GPU, di penerbit yang satunya lagi. Itu kan sempat ditolak Mas di penerbit. Penerbit media kita menolak. Di penerbit yang biasanya nerbitin bukuku, ketika baca naskahnya nolak. Karena ada terlalu ekstrim. Ekstrim isinya atau judulnya? Isinya tuh kan membahas tentang perkampungan di belakang Jakarta yang orang-orang di dalamnya tuh yang tertindas. Kan saya karena hidup di jalan saya kenalan sama manusia silver. Nah di situ tuh ada cerita tentang manusia silver, Pramuria atau PSK, ada Waria juga, ada LC, ada pemulung, ada tukang tahu, preman, semuanya ngumpul di satu kampung. Ada 18 karakter di satu buku itu. Kampung atau perkampungan kota? Perkampungan kota Mas. Jadi yang dekat dengan Anda yang LC. Kok bisa ke situ ya Mas? Pinter banget masuknya Anda. Enggak, tapi dulu kan kalau riset Mas. Iya riset. Penulis kan ngomongnya gitu. Iya atas nama riset. Iya, ini ada tentang micet riset gitu. Iya. Astagfirullah saya di framing enggak ya teman-teman ya. Jadi karena riset, karena kehidupannya emang di jalan, kayak misalnya dulu saya punya teman waria juga, gimana kehidupan, kenapa dia jadi waria, tentang manusia silver, sininya tuh kena luka bakar karena udah terlalu sering kena, kan dia pakai minyak sebelum melapiskan dengan cat perak itu, jadi kena luka bakar, nggak bisa ngeletek apa ya? Iya ngeletek. Cinta silvernya nggak bisa ngeletek gitu, akhirnya penerbit nolak. Aku sempat masukin Mojok loh Mas. Masa? Masih ada email sampai sekarang. Buku Mojok. Soalnya kan aku pikir saat itu ditolak media kita, wah ini kayaknya Mojok mampu nih menerbitkan yang kan Mojok terkenal dengan penerbitan buku yang kayak gini nih. Aku mau menyindir yang punyanya langsung nih. Iya redakturnya bukan saya. Itu nanti ada pamfletnya. Biar saya samperin. Gitu kemarin pas ketemu sama Mas Agus Magelangan juga kan di rumah baca ya apa Warung Sastra. Warung Sastra. Terus, Mojok tuh sayang nih katanya gitu. Mas Agus Magelangan bilang saya sempat masukin karena Fai. Gimana ini? Aduh. Pas aku di situ kayaknya kan ditolak sama penerbit, katanya kami takut untuk ngeluarin ini kan bukan genrenya ya Mas ya, dan aku nggak mempermasalahkan itu mungkin ya. Bukan soal genrenya itu. Takut. Enggak. Apa tuh? Iya, pengen cita-cita. Yang mudah saja. Iya kan? Yang ini yang penerbit yang lama. Kalau Mojo ini saya agak gimana bingung. Jangan-jangan nggak terkirim. Ada Mas dibalas kok sama ininya. Dibalasnya apa? Enggak usah, jangan. Nanti kasihan Mbaknya kemarin Mbak Prima juga kan di yang ini Mbak Prima. Oh ini ya. Lihat emailnya. Ya aku sempat masukin. Jangan-jangan yang menolak yang Mbak Prima. Bukan Mbak Prima enggak. Mbak Prima MC-nya kemarin kan. Siapa sih yang menolak? Di Warsas ya. Kan karena nulis buku ini nih kayaknya Mojok bagus nih. Oh gini kan
Iya. Bukan jatah Grasindo ya. Aduh ya Allah. Aduh. Tapi itu ditolak. Akhirnya saya udah udahlah mungkin novel sekalinya bikin novel serius bukan nggak diterima di mana-mana. Maksudnya mungkin bukan saatnya atau mungkin belum saatnya. Tapi iseng saya cobain masukin ke Gramedia itu tuh. Gramedia ternyata menerima menyanggupi gitu Mas. Akhirnya keluar di Gramedia gitu. Dan laris manis. Alhamdulillah juga. Iya, buku mojo. Belum jodoh Mas. Kan cinta tak pernah tepat waktu Mas. Kalau ini sih kan rezeki tidak tepat waktu. Kadang-kadang juga salah bidik. Oke, Buru Brian. Kalau ini ya, ini teman-teman saya sudah menyelesaikan membaca buku ini. Ini ceritanya sangat mudah dibaca tapi isinya agak-agak gelap. Menceritakan tentang rasa kesepian dan lebih tepatnya depresi. Orang yang obesitas jadi agak-agak segini masih sehat segini. Dia obesitas besar sering kan kalau misalnya 130 kilo ya, tinggi gede hitam bau begitu. kamu enggak tangannya udah gini nih. enggak kamu kan enggak obes ya. Tapi apa bangunan ceritanya itu keren sih. Terima kasih Mas. Membangun karakternya. Terima kasih banyak. Terus kemudian cara dia sepil boleh ya? Boleh silakan Mas boleh. Sedikit aja karena biar boleh Pak Editor. Boleh. Benar. Boleh. Ya. Toh udah 8 kali cetak ya. Diulang lagi. Ya jadi karena banyak timbunan masalah ini si tokoh utama kemudian mencoba untuk bunuh diri dan ketika mau bunuh diri dia hanya pengen makan mie ayam ya. Tapi dari cerita mau makan mie ayam inilah sebetulnya seluruh isi dari novel ini yang konflik dan tensinya makin bagus dimulai dari situ. Dan keren bro. Terima kasih Mas. Enggak, pertanyaan pertama nih boleh, tentang Mas. Novel ini. Kenapa dipilih mie ayam? Jadi waktu ini kan aku berdasarkan steak lah. Apa? Steak. Penulis kaya. Justru karena itu Mas. Ini tuh dulu kayak misalnya aku pengen sesederhana mie ayam. Atau pecel. Mempromosikan pecel orang tua. Kayaknya saya bikin selanjutnya nih Mas. Kisah di warung pecel saya nih kayaknya menarik kalau jadi buku nih. Jadi ini kan dari wawancara 3 orang Mas. 3 orang ini punya depresi berat semua. Yang satu punya borderline personality disorder, yang satu punya distimia dan macam-macam. Dan ada 2 psikiater sama psikolog yang aku wawancara juga. Karena takutnya kalau misalnya tanpa mereka tuh kesannya menggurui gitu Mas. Kesannya kan aku gak depresi terus nulis tentang depresi kayaknya menggurui. Jadi aku punya teman yang depresi. Ketika dia sudah menunjukkan, aku udah menunjukkan pengen bunuh dirinya, aku kan sebagai teman cuman bisa menemani ya Mas ya. Kalau kata psikiater, kalau orang bunuh diri itu nggak butuh dinasehatin, mereka cuman butuh ditemenin sama didengerin aja. Akhirnya saya ajak ya udahlah, kita makan mie ayam aja gitu. Maksudnya dulu tuh cuman nemenin aja, yuk aku traktir mie ayam lah. Kenapa sih ngobrol-ngobrol cerita sambil makan mie ayam? Dia bilang, kamu gak kepikiran bikin buku tentang depresi gitu? Maksudnya depresi yang mudah dibaca buat orang-orang seperti kami gitu. Maksudnya orang depresi kan susah fokus ke satu titik ya Mas. Jadi baca bukunya, makanya bukunya sengaja tipis sekali biar mudah dibaca buat orang-orang yang gak suka baca sekalipun. Akhirnya, boleh deh. Itu di situ untuk pertama kalinya aku nulis buku dari permintaan orang, permintaan teman, dan aku kayaknya benar. Kayaknya banyak yang merasa seperti ini kan di Jakarta juga banyak ya Mas. Kesepian itu bisa membunuh Mas. Apalagi kan ceritanya 37 tahun. Rai kesepian. Kesepian, gak punya pacar. Teman-teman yang lain udah nikah kan gitu Mas. Teman-teman saya juga udah nikah semua. Saya gak punya teman-teman kan dulu. Tapi jangan bilang gak punya pacar lo ya. Iya, enggak, teman-teman yang lain udah menikah. Enggak, tapi mau menikah kan? Pengen lah Mas. Enggak, benar. Biar itu makanya kan ada banyak yang sepi kan, kasihan di Jakarta, capek. Akhirnya
Saya bilang jangan mati dulu lah, mie ayam masih enak gitu katanya, kataku tuh. Terus kata dia ya udah nanti saya kalau mau mati juga makan mie ayam dulu biar puas. Terus saya bilang wah seporsi mie ayam sebelum mati. Ternyata bagus, cocok jadi judul gitu keren, karena keren. menarik. Tapi aku di situ pengennya walaupun judulnya seporsi mie ayam sebelum mati tapi isinya nggak ngajak mati kok Mas. Isinya tuh malah mengajak teman-teman untuk menemukan alasan-alasan sederhana untuk tetap hidup. Betul. Sesederhana semangkok mie ayam juga masih enak loh. Jadi jangan mati dulu lah Iya. gitu. Tapi walaupun tulisannya seporsi mie ayam sebelum mati di dalamnya tuh nggak ada adegan makan mie ayam Mas. Malah gitu. Iya, Sampai karena akhirnya- gagal terus kamu nyari mie ayamnya. Ada yang udah tutup, ada yang mati. Iya. Oh, malah ngomongin udah. Gak apa-apa itu di jadi awal nggak aja apa-apa Mas. ya. Gak apa-apa. Nggak tahu, yang penting kan kontennya ya. Tapi ini kan riset ketika Anda sudah jadi penulis. Betul. Kenapa nraktir narasumber kok cuma mie ayam ya? Wah kalau justru yang pengennya yang sederhana aja Mas. Maksudku saat itu yang kepikiran Sederhana atau pelit? karena kebiasaan hidup di jalan Mas. Buat Ya saya kan, kalau mau ngobrol asik kan cappuccino, Iya. ya kan? yang gampang Mas. Mie ayam bro. Mie ayam dulu aja mie ayam. Alasannya gitu. Nggak bercanda. Nggak apa-apa Mas. Eh, Di mie ayam ya itu karena saat itu yang kepikiran sama saya mie ayam aja. Kamu sama kita sama-sama suka mie ayam. Udah mie ayam dulu aja yang deket, yang seneng gitu. Akhirnya pas makan mie ayam, cocok nih. Kayaknya semua orang di Indonesia juga pernah merasakan makan mie ayam. Jadi relate kayaknya Mas ya. kalau Ke itu betul. semua siapapun, kalangan manapun. Kan kalau misalnya aku waktu hidup di jalan tuh kesedihan tuh kayaknya kalau laki-laki nangis tuh cengeng Mas. Berapa banyak kayak misalnya waktu ada yang teman saya namanya Pulung, dipanggilnya Pulung, dia tukang pemulung gitu kan, dipanggilnya Pulung. Itu sangat gampang sekali diingat gitu. Ininya hilang diambil Satpol PP. Terus dia kayak kecewa karena di dalam situ ada beberapa benda berharganya. Terus teman-teman kan bingung bagaimana cara kalau sedih tuh diapain, malah kita ledekin, ini kayak kesurupan angklung nih, bukan nangis nih, kayak gitu. Jadi malah kayak Mas bayangin Mas kesurupan angklung gitu. Enggak, saya sampai sekarang masih keinget. Itu si Pulung yang tadinya nangis malah ketawa Mas kayak. Jadi kami di jalanan tuh nggak tahu cara men-treat orang sedih itu gimana gitu. Jadi semoga buku ini bisa ngebuat orang-orang kalau sedih itu valid loh. Kalau laki-laki nangis juga bukan banci kan disebutnya gitu. Nangis banci, cengeng atau apa betul gitu. sih. Tapi sebenarnya bahwa semua orang boleh bersedih dan sekecil apapun kesedihannya itu valid sih kan, karena buat saya misalnya itu sedih, buat orang lain belum tentu yang nggak masalah gitu. Oke. Tapi yang menarik juga sebetulnya itu Pulung nama sebetulnya. Enggak, nama aslinya Ridwan kalau saya nggak salah ingat. Oh. Lebih enak Cuman panggil karena Pulung, Mas. pemulung. Kalau Oke. kan kalau di jalan mau gitu Mas, ada yang sipit sendiri gitu panggil Akel. Oh. Akel, Jawa, Keling. Wah, rasis bu di jalan Mas. Pokoknya benar, percayalah ya. Dan sebetulnya itu nggak rasis sih, itu bercanda doang kan. Bercanda yang ya nggak boleh. Nggak boleh, yang bete penting juga. nggak boleh ngomong di medsos ntar ya, Iya, nggak pernah. betul sekali. Iya kan? Betul banget. Iya kan, itu pergaulan. Oke. Ini babak akhir karena hampir 1 jam. Terus ini ada kartu. Betul Mas. Sorry, maaf. Kartu ini dijual bareng dengan ini. Oh enggak, ini hanya dibagikan ketika ini lagi acara tur buku nih Mas. Tapi tiap malamnya nanti ada yang namanya Intimate Talks, cuma 15 orang. Ada psikolognya beneran. Jadi ada psikolognya datang, 15 datang, kita main kartu ini, orang-orang bisa curhat ke psikolog. Kan ini dengan buku ini inginnya mengimpress orang-orang untuk nggak apa-apa kok ke psikolog, nggak apa-apa kok mencari pertolongan gitu. Nah, ini hanya dibagikan buat para pendaftar yang ada di ikut acara Intimate Talk Nanti itu. yang bertanya ini psikolognya. Biasanya ketika dibagikan orang membaca terus boleh saya cerita ke psikolog, saya minta pendapat. Psikolognya akan selalu menjawab dengan profesional gitu. Kalau saya di situ sebagai yang bikin ketawa aja lah, bikin rame gitu kan. Saya sebagai jembatan nih Mas antara psikolog, orang-orang yang merasa sedih atau pengen dibantu gitu. Oh, jadi ini tidak bagian dari paket buku ini ya. Kenapa tidak? Kayaknya mahal Mas kalau dia jual. Produksinya lumayan Mas. Iya sih. Bener sih. Tapi semoga kalau misalnya ada rezeki atau misalnya ternyata penerimaannya bagus, mungkin bisa dijual sih. Dijual sendiri mungkin. Sorry. Aan Mansur ya kalau nggak salah buku puisinya ada kartu-kartunya Aku juga. kurang tahu tuh Mas. Aan Mansur yang mana ya? Yang terakhir. Yang terbitan Syira Media. Kayaknya ada deh. Oke. Aku lupa yang mana. Tapi harusnya bisa dong.
kami usahakan. Cetakan ke-8 ngomong lagi nih bentar lagi. Harga bro, harga. Harganya 93 Iya, ya, Mas. 93.000. Oke. Tapi mahal bro. Harga kertas bro. Harga kertas nih Pak pemerintah, bukan hanya kertas, tinta. Betul. Iya. Impor aja, kertasnya juga masih impor katanya Mas. Kertas-kertas tuh. Iya, kertasnya bagus. Kita masih belum bisa kertas sendiri gitu, makanya harganya harga buku makin naik makin kesini. Saya berharap makin kesini ada kebijakan baru untuk buat bantu perbukuan sih. Karena kan berhubungan dengan pendidikan juga, buku keilmuan. Betul. Ini ya walaupun isinya tadi udah kita obrolin ya, tapi kalau membacanya karena ditulis dengan sangat baik ya. Ini saya selesaikan tadi 2 jam lebih sedikit. Ya, jadi nggak dalam terlalu sekali duduk. Nggak terlalu. Terus ini andaikan saya psikolog. Ini Anda mau nyoba? Boleh Mas kalau mau coba. Boleh ya. Kan itu ada banyak tuh, ada 42 pertanyaan. Jangan bagus banget. Jangan. Mukanya tuh datar Mas. Jangan bro. Kasihan Mas. Kamu nulis novel sisi gelap surga. Dia sisi gelap neraka. Neraka Mas ada gelapnya lagi Mas. Udah neraka gelap lagi Mas. Kalau nggak salah Dante kan? Dante, oh iya yang 17 itu ya, yang lukisannya 17. Sisi orang yang ketika ketika ada kebenaran hanya diam gitu ya, akan menempati sisi tergelap dari neraka. Oh, neraka Hawiyah kayaknya itu. Oke, coba Rul. Monggo. Misalnya ini gimana ya? Supaya teman-teman yang mau intimate talk tahu lah ya. Jadi nanti misalnya kartunya dibagikan kayak misalnya Anda dapat yang milih nih biar rame nih. Apa momen paling berarti yang pernah kamu alami dalam hidup misalnya? Apa? Momen paling berarti dialami hidup adalah buku nyetak pertama kali, bukunya kecetak 4.000 dulu ada pernah. Jadi ada kan 4.000 tuh banyak ya Mas. Saat itu tuh biasanya cetak tuh cuma 1.500. Ini 4.000 untuk pertama kalinya. Itu saya ngerasa, oh ternyata tulisan saya ada yang baca. Nah itu aja sih Mas. Itu tuh momen paling berarti sih dalam hidup. Tapi kan kadang misalnya teman-teman ketika momen paling berarti dalam hidup tuh biasanya ada seseorang, misalnya aku udah sama ibu ngapain, tapi sekarang ibu udah nggak ada. Nah sedih. Terus nanti misalnya saya cerita nih bagaimana cara melepaskan kesedihan ini, nanti psikolognya ngasih tahu secara profesional gitu. Menarik. Gitu Mas. Jadi semoga ini bisa membantu teman-teman juga yang mengalami selama ini nggak mau ke psikiater, selama ini saya tuh sedih, boleh nggak sih sedih atau kayak gimana, yang bingung mau perlu jawaban apa, kalau datang ke sini insya Allah nanti ada psikolog profesional yang bisa ngebantu. Teknisnya itu jadi apa ya, diomongin bareng dengan teman-teman gitu. Betul. Ya, yang 15-20an orang gitu. Jadi makanya nggak boleh banyak-banyak karena biar lebih enak aja ngobrolnya sama psikolog, nggak pakai mic juga harusnya. Jadi dan sama psikolognya juga udah ada ice breakingnya, udah dibikin nyaman gitu. Nanti ada makannya juga, dikasih makan malam, kan ada pendaftaran. Lu gua namangan loh. Makan gratis, tapi tetap bayar. Dibayar awal gitu. Tapi nanti dikasihnya gratis gitu. Oh, menarik itu intimate talk-nya ya. Jadi kalau bisa kan kalau banyak jadi susah ya. Kata psikolog juga yang paling bagus 10 sampai 15 biar enak. Semuanya bisa ngobrol kebagian. Mas marketingnya tadi siapa namanya? Mas Sajid. Yang dari Aceh ya. Bagus banget ya konsepnya. Ini konsep bersama. Konsep bersama, baru tahu Mas aku pun. Mereka bikin kayak gini tuh. Aku kok kepikiran? Aku aja nggak pernah kepikiran. Aku kan paling jualannya tote bag gitu lagi Mas. Iya kan, tote bag baju kayak gini nggak kepikiran Mas aku Mas. Gak kepikiran. Jadi saya mengucapkan terima kasih sih mereka berpikir sih. Ini ini dihelat di berapa kota kemungkinan intimate talk-nya ini? Kemarin Semarang, sekarang tadi Jogja, kemarin juga Jogja. Tadi di mana? Tadi Jogjanya di kafe apa ya itu ya? Sinergi Cafe. Oh, Sinergi. Di situ di lantai 2-nya kami bikin acara. Di Semarang juga bikin acara di kafe. Nanti ada lagi minggu depan Surabaya sama Malang. Kalau tanggal berapa di Surabaya? 21, 22 dari hari Jumat kalau nggak salah.
seingatku. Jumat minggu depannya lagi. Minggu depannya lagi. Jadi habis Oke, ini pulang ke berarti udah Bandung. tayang ya ini ya. Udah tayang. Wah, udah tayang ini atau aduh ngedit nih harus Enggak, naik nih enggak. secepatnya ngeliriknya bos ngelirik loh bos ngelirik udah tayang ya kan gitu aduh harus edit cepet nih bro saya ngerti kok perasaannya mas mas pasti kesel ngapain ngomong Menarik sekali. Aduh, aku masih menyesal kenapa aku mojok nolak ya. dari jauh tapi kedengar ya ya begitulah Keren. berpapasan mas itu. Iya, tim kreatifnya oke banget ya. Dan saya sudah baca kartu-kartunya. Memang terkonsep dengan baik. Betul. Ya mungkin editor bisa ngusulin ya. Kalau bisa mungkin Sepaket. ada beberapa. Saya nggak bermaksud mengguri ya, maaf ya. Monggo mas. Mungkin dicetak. Masukan, ada Mas. yang dicetak 1.000 khusus. Tapi dijual dengan Itu menarik. kartunya gitu. Betul. Jadi Dalam special rangka edition. special edition bisa. Special Menyambut edition. Ramadan. Udah tahu dia memang pinter jualan. Menyambut Terutama Ramadan. menjual cinta. Tapi ini enggak cinta. Kalau yang Bandung sebelum pagi itu Bandung menjelang pagi menjelang mas. pagi. Itu cinta-cintaan. Masih Cinta-cintaan di media kita Oke. kan itu. Itu aku kasih Oke. cinta-cintaan tapi ya lebih agak serius dikit. Oke. Cuman saya tadi heran ketika Anda baca tadi apa momen terpenting. Ternyata cetak buku 4.000 ya. Kenapa nggak ketemu dengan calon istri Anda yang sekarang? Aduh, bisa di-cut nggak tadi? Mas diedit ulang boleh nggak? Oke teman-teman, saya kira sudah cukup. Brian, terima kasih ya. Oke, sampai ketemu lagi. Saya jadi di tamu masalah kami ini, Mas. selanjutnya ya. Halo. Gimana? Penutupannya waduh. Pinter banget. Oke, makasih.